Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sahabat budidaya hewani dan hayati dimanapun Anda berada. Kembali saya menyapa Anda pada channel yang sama, berbagi pengalaman dan pengetahuan cara bercocok tanam di pekarangan rumah dan manfaat bercocok tanam di pekarangan rumah. Dan kali ini kita membahas dalam konten yang berbeda kepada seluruh pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, yaitu cara penanggulangan semut dengan menggunakan merica bubuk. Yang mana semut ini adalah hama pengganggu tanaman pada tanaman bagian termuda atau bisa dikatakan pucuk, karena sifat semut ini adalah menghisap kambium yang sangat banyak. Dan di sini kepada seluruh pemirsa sahabat dimanapun Anda berada yang belum bergabung pada channel budidaya hewani dan hayati ini, mari bergabung dengan subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk video terbaru dari kami sehingga Anda tidak ketinggalan konten-konten terbaru. Untuk tidak terlalu berpanjang lebar, yuk ikutin konten tayangan ini sampai menit-menit akhirnya. Let's go. Ya pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, inilah semut pada tanaman cabai rawit. Semut ini merupakan hama yang menyerang bagian pucuk tanaman di pekarangan rumah. Karena sifat daripada semut ini adalah mencari tanaman-tanaman yang paling mudah untuk menghisap lendir ataupun bagian kambium yang muda untuk dihisap, sehingga dengan proses penghisapan itu maka setiap tanaman pada pekarangan rumah akan seperti ini. Dia akan keriting dan hangus, dan bagian pucuk-pucuknya akan terlihat seperti ini. Dan adapun caranya nanti kita lakukan penanggulangan ini, kita dengan menggunakan merica yang dihaluskan dengan menggunakan gilingan ataupun sejenisnya. Tetapi untuk tidak repot, sekarang merica sudah ada yang dijual di kedai dengan serbuk. Kita lakukan nanti bagaimana prosesnya, ikutin saja tayangan video ini. Dan memang inilah sifat semut ini, mencari daerah-daerah kambium, karena kambium itulah yang dihisap semut ini, sehingga mengakibatkan atau terjadinya tanaman cabai itu akan seperti ini. Bagian pucuknya akan hancur dan bunga pada tanaman cabai akan seperti itu ya. Seperti ini dia. Karena sifat semut ini tak lain adalah mencari bagian tanaman yang masih muda dan memiliki kambium yang banyak. Maka ini bisa mengakibatkan tanaman-tanaman kita itu tidak berkembang sebagaimana mestinya. Dan pada tanaman bunga kol kita ini, semut ini juga adalah menyerang bagian-bagian yang muda tanaman kita. Termasuk di sini yang mengakibatkan serangan semut itu, bunga kol kita ini terlihat seperti ini, hitam ya. Nah, ini dia, ini serangan semut karena bunga kol ini masih dibilang sangat muda ya. Sehingga bagaimana kita harus menjaga bunga kol kita ini agar tidak rusak seperti ini ya. Nah, jadi inilah caranya kita akan menanggulangi semut ini dengan menggunakan penyemprotan merica bubuk ya. Sifat merica bubuk ini banyak mengandung ya zat-zat yang membuat semut atau hama-hama yang ingin menghampiri tanaman kita bisa menjauh dan tidak mendekat lagi. Ya, ini dia semut pada bunga kol kita ya, ini yang diserang. Dan ini jangan sampai merambat kol yang lain, karena sifat semut ini adalah menyerang bagian tanaman di satu tempat. Setelah nanti udah habis, baru semut melakukan pencarian tanaman baru. Dan ini bunga kol kita yang masih selamat, belum terganggu semut. Ya, ini harus kita jaga. Ya pemirsa, inilah tanaman-tanaman yang terserang semut. Dan ini adalah tanaman terong kita. Di sini juga banyak semut, ya.
Memang sifat tanaman terong ini adalah tanaman yang disenangi oleh semut ya. Jadi semut di sini menyerang bagian tanaman terong, yaitu cikal bakal yang ingin menjadi buah, menyerang bagian bunga. Semua semut itu adalah menyerang bagian bunga ya pemirsa ya, di tanaman terong. Dan biasanya semut berkembang biak di belakang daun tanaman seperti ini ya. Itu adalah semut berkembang biak di sini ya. Nah, seperti ini. Itu adalah telur-telur semut, dan inilah kita basmi nanti menggunakan penyemprotan ya. Dan biasanya tempat di mana semut berkembang biak itu tidak jauh dari bunga ya, seperti ini. Dia tidak jauh ya pemirsa, karena sumber makanan dekat untuk memberikan makanan pada benih-benihnya ya. Oke. Jadi itu dulu pemirsa, ikutin terus biar kita tunjukkan alat-alat yang kita gunakan untuk melakukan penanggulangan semut pada tanaman pekarangan rumah. Ya pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, inilah alat yang kita gunakan untuk melakukan penanggulangan semut pada tanaman pekarangan rumah yang merusak tanaman bahkan hasil daripada tanaman kita. Tadi pemirsa bisa melihat di menit-menit sebelum melihat pada alat-alat ini, di situ semut menyerang bagian-bagian termuda di mana tanaman itu banyak menghasilkan kambium. Dan kambium itulah yang dihisap oleh semut ini untuk mencukupi kebutuhannya, untuk berkembang biakannya. Jadi supaya ini jangan terus-menerus terjadi pada tanaman kita yang menghambat berhasilnya tanaman kita, maka kita lakukan yang namanya penanggulangan dengan menggunakan merica ini. Memang banyak aplikasi dalam penanggulangan semut ini, seperti menggunakan deterjen dan sebagainya, bahkan sabun cair. Tetapi itu juga praktis. Untuk tidak terlalu berpanjang lebar dari pemberitahuan saya ini, yuk kita lakukan proses pengadukan merica pada air sesuai dengan takaran yang kita gunakan dengan sprayer semprot seperti ini yang berisi 2 liter. Dan serbu ini, merica ini adalah bubuk yang sifatnya juga kasar, dan ini nanti akan menyumbat sprayer kita atau semprot kita. Maka kita lakukan penyaringan pada wadah yang lain supaya jangan menyumbat ataupun menghalangi penyemprotan kita dengan lancar. Dan modalkan dengan Rp1.000 merica bubuk yang kita beli dari usaha dagang, ini akan bisa kita gunakan untuk penanggulangan semut pada tanaman itu dalam waktu yang cukup relatif, yaitu bisa sampai seminggu, karena penyemprotan ini bisa dilakukan seminggu 2-3 kali ya. Oke, itulah yang bisa dulu saya terangkan. Yuk kita lakukan pengolahan. Seperti ini kita lakukan memasukkan air pada semprot, isi tabung semprot ya. Setelah seperti ini kita aduk seperti ini supaya dapat menyatu ya.
dan kita semprot sampai media tanam, karena semut itu pasti akan turun ke media tanam kita. Dan setelah penyemprotan mericin ini, kita nggak perlu untuk membilasnya lagi seperti sabun cair ataupun menggunakan deterjen. Oke pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, sampai juga kita menit-menit akhir dari pembahasan konten kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami bagaimana cara yang saya lakukan dari menit pertama sampai menit akhir ini, bisa melihat atau menyimak konten tayangan ini, dan Anda bisa mendapatkan manfaatnya. Dan itulah yang bisa saya katakan. Dan apabila Anda tidak memahami dari apa yang saya tunjukkan pada konten ini, silahkan tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar di bawah ini, sehingga saya bisa memahami apa yang Anda butuhkan dari konten pembahasan saya. Terima kasih dari segala kekurangan, mohon maaf dari tidak kesempurnaan konten saya ini. Mudah-mudahan dengan kritik Anda, saya masih lebih bisa berbenah untuk kedepannya lebih baik. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.